Halo semuanya, kami dari kelompok 4 kelas B, Psikologi Individu dan Lingkungan. Kami akan menjelaskan tentang materi The Self. Apakah kalian tahu fenomena yang sering terjadi di masa ini? Ya, bunuh diri. Rasanya adalah suatu hal yang sangat sensitif untuk didengar, apalagi untuk dilakukan. Namun sayangnya, fenomena sosial ini tidak jarang terjadi hingga saat ini. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa setidaknya ada 1 juta kasus bunuh diri setiap tahunnya di seluruh dunia. Bahkan, angka ini kian meningkat seiring bertambahnya tahun. Fenomena ini merupakan suatu hal yang sangat kompleks, karena tidak hanya berhubungan dengan faktor sosial, tapi juga faktor biologis, budaya, lingkungan, hingga psikologis. Namun, dalam video ini kami akan sedikit membahas tentang fenomena ini melalui sisi psikologis, The Self. Self-esteem merupakan sejauh mana kita menilai diri kita, secara positif maupun negatif. Sikap kita secara keseluruhan terhadap diri kita sendiri dapat diukur secara eksplisit maupun implisit. Implicit self-esteem merupakan perasaan tentang diri kita yang tidak kita sadari. Banyak pendapat mengatakan bahwa self-esteem yang rendah merupakan akar penyakit sosial, tetapi ternyata self-esteem yang rendah tidak tepat untuk memprediksi penyakit sosial. Dalam beberapa penelitian, justru mendapatkan hasil bahwa self-esteem yang tinggi dan tidak stabil bersosialisasi dengan reaksi kekerasan, bullying, narsisme, self-aggrandizing, dan interpersonal aggression. Festinger dalam teori social comparison menjelaskan bahwa kita membandingkan diri dengan yang lain karena untuk banyak hal kita tidak punya acuan objektif untuk menilai diri kita. Downward social comparison merupakan membandingkan orang lain lebih rendah atau kurang baik dari kita, dan upward social comparison merupakan membandingkan diri dengan orang yang lebih superior dari kita. Tori Hingin dalam teorinya mengenai diskrepansi diri menyatakan bahwa harga diri atau self-esteem seseorang ditentukan oleh adanya kesesuaian antara bagaimana orang tersebut melihat dirinya dan bagaimana dia menginginkan dirinya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa orang yang melakukan bunuh diri menemukan ketidaksesuaian antara apa yang dia lihat dalam dirinya dengan apa yang dia inginkan. Bunuh diri merupakan tindakan seseorang untuk mengakhiri hidupnya. Kondisi ini berkaitan dengan masalah kesehatan mental, seperti depresi, dan bisa terjadi pada siapapun, terlebih mereka yang mengalami stres berat atau tekanan batin, gangguan kesehatan, dan masalah pada kejiwaan. Oleh karena itu, penting untuk mengenali tanda-tanda bunuh diri, agar langkah pencegahan dapat segera dilakukan. Terdapat penyebab yang dapat meningkatkan resiko seseorang untuk bunuh diri, yaitu memiliki riwayat pelecehan emosional atau seksual termasuk sodomi ataupun pemerkosaan, memiliki masalah sosial dan ekonomi seperti kehilangan pekerjaan atau terjerat hutang, Mengalami peristiwa hidup yang penuh tekanan seperti penolakan, perceraian, atau kehilangan seseorang yang dicintai, menjadi korban perundungan, dan juga mengalami gangguan tidur. Bunuh diri sering menjadi jalan pilihan terakhir ketika seseorang merasa masalah hidupnya tidak bisa terselesaikan. Tetapi setiap masalah pasti ada solusinya, permasalahan juga pasti akan berakhir. Yang perlu kita lakukan jika kita atau orang terdekat kita mengalami tanda-tanda ingin bunuh diri adalah dengan mencari bantuan profesional ataupun mengunjungi terapis. Menjadi orang yang positif dan suportif bagi sekitar kita. Selalu ingat bahwa hidup memang sementara dan permasalahan kita pun hanya sementara tanpa harus mengakhiri hidup kita. Setiap orang di muka bumi ini berharga dan bisa memiliki peran yang baik. Dan yang terpenting, jangan pantang menyerah. Jika teman atau saudara kita mengalami masalah dan putus asa, kita harus menjadi pendengar yang baik.
Coba bujuk untuk pergi ke terapis, tetapi jangan beradu argumen tentang kematian atau bunuh diri. Orang yang sedang memiliki masalah berat cenderung tidak dapat berpikir rasional. Terus berikan semangat. Jika kita saat ini berada di posisi itu, terkadang kita memang tidak bisa mengharapkan akan datangnya seseorang untuk menyelamatkan kita. Tapi, bahkan tanpa kita ketahui, kita bisa menolong diri kita. Menyirami diri dengan hal-hal positif, melakukan hal-hal baru, melakukan hal yang kita sukai, fokus pada diri kita sendiri, dan menyayangi diri kita sendiri. Kita dapat membantu mereka yang menunjukkan tanda-tanda ingin melakukan bunuh diri atau sedang mengalami yang bisa memicu bunuh diri. Namun, sebelum itu kita harus waspada terlebih dahulu. Oleh karena itu, peran kita sangat penting dalam membuka percakapan hangat, agar ia mau berbagi cerita terkait apa yang sedang dia rasakan. Ketika dia sedang mencurahkan segala keluh kesahnya, jangan sekali-sekali langsung menawarkan solusi atau menasihatinya. Diam dan menjadi pendengar yang baik terkadang menjadi solusi terbaik, yang akan membuatnya nyaman dan merasa ada peduli kepadanya, dan terhadap masalah segala yang ia hadapi. Lalu sebisa mungkin, berikan perhatian agar ia tidak merasa sendirian, karena bunuh diri seringkali dilakukan secara diam-diam. Selain itu, singkirkan semua barang-barang yang dianggap bahaya. Dengan menyingkirkan barang-barang yang bahaya, hal tersebut dapat menurunkan hasad maupun keinginannya untuk bunuh diri. Selanjutnya, cobalah untuk tawarkan bantuan apa saja yang mungkin ia butuhkan. Yakinkan padanya bahwa kita akan membantu permasalahannya yang sedang dia hadapi semampu kita. Karena seseorang yang memiliki keinginan untuk bunuh diri sangat menderita secara emosional. Bunuh diri dianggap sebagai satu-satunya jalan keluar bagi mereka yang tidak bisa menghadapi masalahnya sendiri. Bila memang permasalahannya dirasa cukup besar, kita bisa melibatkan kerabat maupun keluarganya untuk ikut serta dalam memecahkan masalah tersebut. Ajak ia untuk berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater agar dapat mendapatkan pertolongan dan penanganan yang tepat. Pada dasarnya, pencegahan bunuh diri pada seseorang bisa teratasi dengan baik selama keluarga dan temannya ikut peduli untuk membantu dan mencari jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi orang tersebut. Bagi kalian yang mungkin sedang berada atau hampir berada di tempat yang gelap itu, mungkin rasanya kalian tidak mempunyai pilihan lain. Mungkin rasanya gak ada yang peduli dengan kalian dan kalian merasa sendiri di situasi ini. Namun sebenarnya, apapun keadaannya, kita selalu punya pilihan untuk diri kita sendiri. Tapi mungkin terkadang pilihan itu tidak akan memberikan kelegaan yang instan atau kebahagiaan yang instan. Apapun masalahnya, mengakhiri hidup tidaklah harus menjadi suatu pilihan yang terlintas dalam pikiranmu. I hope you live a life you are proud of. And if you find that you're not, I hope you have the strength to start all over again. And if maybe today no one told you, you did your best. And I'm sure you can do as well as this again tomorrow. Or maybe even better.